slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Yamaha kembali lebih kuat. Fabio Quartararo harap jadi orang ketiga di antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Fabio Quartararo menatap MotoGP 2025 dengan penuh optimisme. Pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha ini memiliki keyakinan tinggi setelah melihat berbagai pembenahan yang dilakukan Yamaha. Sederet permintaannya pun dipenuhi oleh tim berlambang Garputala itu, yang berambisi untuk kembali ke puncak persaingan. Salah satu perubahan terbesar yang dilakukan Yamaha adalah kembalinya tim satelit mereka dengan nama Prima Pramak Yamaha, yang semakin komplit dengan kehadiran tim Moto2, Blue CRU Pramak Yamaha. Langkah ini dinilai Quartararo sebagai elemen krusial untuk bersaing dengan tim-tim papan atas seperti Ducati dan KTM. Tim satelit pastinya adalah hal tersulit untuk didapatkan. Pramak adalah sesuatu yang membuat Ducati mengambil langkah maju dan saya harap kami juga begitu, ujar Quartararo dengan penuh harap. Keberadaan tim satelit memberikan keuntungan besar bagi pabrikan. Mereka dapat mengumpulkan lebih banyak data dari lintasan, yang sangat berguna untuk pengembangan motor maupun pengaturan motor serta ban saat akhir pekan lomba. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, Yamaha dapat lebih mudah beradaptasi dan menyusun strategi yang lebih matang. Langkah Yamaha memenuhi permintaan Quartararo bukan tanpa alasan. Mereka ingin mempertahankan pembalap berbakat yang kerap disebut sebagai the next Valentino Rossi itu. Pada musim sebelumnya, Quartararo hampir mencapai titik batas kesabaran karena performa motor YZR M1 yang tak kunjung kompetitif. Di MotoGP 2024, juara dunia MotoGP 2021 itu mengalami kesulitan besar. Alih-alih bertarung di barisan depan, Quartararo hanya mampu finish di posisi 10 besar klasemen akhir. Situasi ini membuatnya frustrasi dan hampir memutuskan untuk hengkang. Namun, Yamaha bergerak cepat dengan melakukan perombakan besar-besaran. Salah satu langkah kunci adalah dengan merekrut Max Bartolini, mantan insinyur Ducati, sebagai direktur teknis Yamaha. Kehadiran Bartolini di dalam tim memberikan harapan baru bagi Quartararo. Mungkin itu alasan terbesar yang meyakinkan saya untuk bertahan, ungkap Quartararo. Dia memberi saya kepercayaan diri yang tinggi terhadap proyek yang sudah benar-benar saya ragukan. Malahan, dia berhasil meyakinkan saya dan memberi saya keinginan untuk terus bekerja dengan pengembangan dan juga aerodinamika. Salah satu aspek yang paling ditunggu Quartararo dari proyek Yamaha adalah pengembangan aerodinamika. Dia menyadari bahwa aerodinamika adalah kunci untuk bersaing dengan Ducati yang terkenal dengan paket aerodinamika dan power mesin yang luar biasa. Tidak heran jika publik menanti Yamaha untuk merilis mesin V4 yang lebih kompetitif dibandingkan mesin inline-4 mereka yang saat ini kurang bertenaga di lintasan lurus. Namun, Quartararo menegaskan bahwa baginya bukan soal konfigurasi mesin, tetapi bagaimana motor tersebut bisa bersaing di barisan depan. Saya tidak peduli bagaimana caranya, yang penting motor ini harus bisa bertarung di posisi depan. Yamaha tahu apa yang harus mereka lakukan, tegas Quartararo. MotoGP 2025 diprediksi akan kembali didominasi oleh Francesco Bagnaia dari Ducati dan Marc Marquez yang kini juga memperkuat Ducati Lenovo. Keduanya adalah rival terberat yang pernah dihadapi Quartararo. Bagnaia dikenal dengan konsistensinya, sementara Marquez selalu membawa agresivitas yang membuat balapan semakin seru. Namun, Quartararo percaya bahwa Yamaha kini berada di jalur yang tepat untuk kembali bersaing di papan atas. Dengan paket motor yang lebih kompetitif dan dukungan tim satelit, ia berharap bisa menjadi orang ketiga yang menyelip di antara dominasi Bagnaia dan Marquez. Saya ingin bertarung dengan mereka, Bagnaia dan Marquez, setiap akhir pekan. Itulah yang membuat saya termotivasi dan Yamaha sudah memberikan saya alasan untuk percaya diri, katanya penuh semangat. Dengan musim baru yang semakin dekat, semua mata akan tertuju pada YZR M1 yang digadang-gadang telah mengalami perubahan signifikan. Apakah Yamaha mampu merebut kembali kejayaan mereka? Dan mampukah Quartararo menjadi penantang gelar juara dunia dan memecah dominasi Bagnaia serta Marquez? Semua pertanyaan ini akan segera terjawab saat MotoGP 2025 dimulai. Satu hal yang pasti, Yamaha telah kembali lebih kuat, dan Quartararo siap membuktikan diri sebagai yang terbaik di antara para raksasa MotoGP.
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Pramac Racing Gino Borsa kagum, Jack Miller optimis target juara di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 akan segera dimulai, membawa berbagai perubahan signifikan dalam susunan tim dan pembalap. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah kembalinya Jack Miller ke tim Prima Pramac Racing, yang kini beralih menggunakan motor Yamaha YZR-M1. Langkah ini tidak hanya menandai reuni Miller dengan tim yang pernah ia bela, tetapi juga menegaskan ambisi besar Pramac Racing dalam menghadapi musim baru. Jack Miller, pembalap asal Australia, resmi bergabung kembali dengan Prima Pramac Racing untuk musim MotoGP 2025. Sebelumnya, Miller membela tim ini pada periode 2018 hingga 2020, di mana ia berhasil meraih 9 podium. Setelah meninggalkan Pramac, Miller sempat membalap untuk tim pabrikan Ducati dan kemudian Red Bull KTM. Namun, setelah kehilangan posisinya di KTM akibat masuknya rookie sensasional Pedro Acosta, Miller menemukan jalan kembali ke Pramac Racing. Kepindahannya ini sekaligus melengkapi formasi pembalap untuk musim 2025. Manajer tim Pramac Racing, Gino Borsa, mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya Miller. Borsa menilai pengalaman dan kecepatan Miller akan menjadi aset berharga bagi tim, terutama dalam pengembangan proyek baru bersama Yamaha. Ia juga optimis bahwa kolaborasi ini akan membawa kesuksesan bagi kedua belah pihak. Musim 2025 menandai era baru bagi Pramac Racing dengan beralihnya mereka dari Ducati ke Yamaha. Keputusan ini diambil setelah hubungan antara Pramac dan Ducati merenggang, terutama setelah Ducati memilih Marc Marquez sebagai pembalap utama mereka. Sebagai tim satelit Yamaha, Pramac Racing akan mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan Jepang tersebut, termasuk penggunaan motor YZR-M1 spesifikasi pabrik. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyambut baik kembalinya Miller ke keluarga Yamaha. Jarvis menekankan bahwa pengalaman dan etos kerja Miller akan sangat berharga dalam upaya meningkatkan performa YZR-M1 di musim mendatang. Selain itu, kolaborasi antara Yamaha dan Pramac diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam persaingan MotoGP. Jack Miller sendiri menyatakan rasa antusiasmenya menyambut tantangan baru bersama Pramac Racing dan Yamaha. Ia merasa nyaman dengan motor YZR-M1 dan yakin bahwa kombinasi antara pengalaman pribadinya dan dukungan teknis dari Yamaha akan menjadi modal kuat untuk bersaing di barisan depan. Miller juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi tim. Selain Miller, Pramac Racing juga merekrut Miguel Oliveira sebagai rekan setimnya. Oliveira, yang sebelumnya membalap untuk RNF Racing dan Trackhouse Racing, membawa pengalaman dan keterampilan yang diharapkan dapat memperkuat tim dalam menghadapi kompetisi. Dengan duet Miller dan Oliveira, Pramac Racing optimis dapat meraih hasil positif di musim 2025. Musim 2024 sebelumnya didominasi oleh Ducati, yang berhasil meraih 19 kemenangan dari 20 seri dan mengamankan gelar konstruktor kelima mereka secara berturut-turut. Namun, dengan berbagai perubahan tim dan pembalap di musim 2025, persaingan diprediksi akan semakin ketat. Selain Pramac Racing yang beralih ke Yamaha, Jorge Martin pindah ke Aprilia, sementara Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Perubahan ini menambah dinamika baru dalam kompetisi dan menjanjikan aksi balap yang lebih seru. Gino Borsa menekankan pentingnya mempertahankan mentalitas kemenangan yang telah dibangun bersama Ducati, meskipun kini mereka bekerja sama dengan Yamaha. Ia yakin bahwa pengalaman dan dedikasi tim akan membantu Yamaha dalam proses rekonstruksi dan peningkatan performa. Borsa juga mengingatkan bahwa meskipun optimisme tinggi, diperlukan waktu dan kerja keras untuk mencapai level kompetitif yang diinginkan. Dengan berbagai perubahan signifikan dalam susunan tim dan pembalap, musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik. Kembalinya Jack Miller ke Prima Pramac Racing, transisi tim ke Yamaha, serta ambisi besar dari para pembalap dan tim lainnya, menambah antusiasme para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Semua mata akan tertuju pada seri pembuka musim ini, menantikan aksi dan kejutan yang akan terjadi di lintasan. Fabio Quartararo dijagokan juara, dibekali mesin ganas YZR-M1 terbaru, siap bikin kejutan di MotoGP 2025.
Musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi ajang persaingan sengit antara tim-tim papan atas, dengan Yamaha muncul sebagai penantang serius bagi dominasi Ducati. Performa impresif Yamaha selama tes pramusim telah menarik perhatian banyak pihak, terutama dengan pembalap andalan mereka, Fabio Quartararo, yang menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang menjanjikan. Selama tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, Quartararo konsistently berada di posisi 3 besar pembalap tercepat sepanjang 3 hari pengujian. Ia mengakhiri tes dengan catatan waktu 1 menit 56,724 detik, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kualifikasi MotoGP Malaysia 2024. Catatan waktu lap Yamaha pun semakin tajam 0,8 detik dibandingkan lap time pada kualifikasi MotoGP Malaysia 2024 lalu. Peningkatan performa ini tidak hanya menarik perhatian penggemar, tetapi juga pesaing utama mereka. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dari tim Ducati, mengakui bahwa Yamaha berpotensi menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar musim ini. Yamaha bekerja dengan sangat bagus. Fabio punya pace super kencang setiap harinya, ujar Bagnaia. Salah satu faktor kunci di balik peningkatan performa ini adalah pengembangan signifikan pada motor Yamaha YZR M1 terbaru. Fabio Quartararo mengungkapkan bahwa motor ini telah mengalami banyak kemajuan, terutama dalam hal akselerasi dan stabilitas. Saya merasa cukup baik. Kami telah membuat kemajuan signifikan dengan motor ini, kata Quartararo. Selain itu, Yamaha juga telah menjalin kemitraan dengan tim Pramac, yang sebelumnya berafiliasi dengan Ducati. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan dan performa Yamaha di lintasan. Kami sangat antusias dengan kemitraan ini dan percaya bahwa ini akan membawa dampak positif bagi tim, ujar Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing. Meskipun menunjukkan performa impresif selama tes pramusim, Quartararo memilih untuk tidak memasang target spesifik untuk musim 2025. Ia lebih fokus pada peningkatan performa dan konsistensi di setiap balapan. Saya tidak memiliki target khusus untuk musim ini. Fokus utama saya adalah bekerja sama dengan tim untuk terus meningkatkan performa motor dan memberikan yang terbaik di setiap balapan, ungkap Quartararo. Pendekatan ini mencerminkan sikap profesional dan dedikasi Quartararo dalam menghadapi tantangan musim ini. Dengan dukungan penuh dari tim dan pengembangan motor yang kompetitif, ia berharap dapat memberikan hasil terbaik dan bersaing di papan atas klasemen. Dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir membuat mereka menjadi tim yang harus dikalahkan. Namun, dengan peningkatan performa Yamaha, Ducati mulai mewaspadai ancaman dari tim berlambang garpu tala tersebut. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, mengakui bahwa Yamaha dan Quartararo akan menjadi pesaing utama mereka musim ini. Kami melihat Yamaha sebagai penantang serius. Performa mereka selama tes pramusim sangat mengesankan, dan kami harus waspada terhadap mereka, kata Tardozzi. Pengakuan dari tim rival ini menunjukkan bahwa Yamaha telah berhasil meningkatkan kompetitivitas mereka dan siap memberikan perlawanan sengit di lintasan. Dengan berbagai pengembangan dan peningkatan performa yang telah ditunjukkan, Yamaha, bersama Fabio Quartararo, siap memberikan kejutan di MotoGP 2025. Meskipun tidak memasang target spesifik, fokus pada peningkatan konsistensi dan kerja sama tim menjadi kunci bagi mereka untuk bersaing di level tertinggi. Para penggemar MotoGP tentu menantikan aksi seru dan persaingan ketat antara Yamaha dan Ducati sepanjang musim ini. Alex Rins optimistis hadapi musim MotoGP 2025 meski hasil tes Buriram kurang memuaskan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins, menegaskan bahwa hasil tes pramusim MotoGP di sirkuit Buriram yang menempatkannya di posisi ke-17 tidak sepenuhnya mencerminkan performa sesungguhnya.
Rins mengakui bahwa ia belum mampu memaksimalkan potensi Yamaha YZR M1 dalam sesi time attack, yang membuatnya tertinggal 1,2 detik dari posisi teratas dan 0,5 detik di belakang rekan setimnya, Fabio Quartararo. Namun, dari segi kecepatan balapan, ia merasa jauh lebih nyaman dan kompetitif. Salah satu aspek yang paling dirasakan Rins adalah peningkatan pada sistem pengereman. Perubahan ini tidak hanya membantunya menghentikan motor dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan akselerasi keluar tikungan. Yamaha membawa beberapa pembaruan pada sasis dan mesin. Saya merasa puas dengan sasisnya, dan cukup puas dengan pengujian yang kami lakukan, kata Rins dalam keterangan resmi Yamaha. Meskipun hasil tes di Buriram kurang memuaskan, Rins tetap optimistis menghadapi musim MotoGP 2025. Ia menekankan bahwa tes pramusim adalah waktu untuk mencoba berbagai pengaturan dan memahami motor lebih dalam. Memiliki Fabio sebagai rekan satu tim adalah hal yang baik bagi saya, pun hal yang sama berlaku untuknya, karena kami saling mendorong, ujar Rins. Rins juga mengakui bahwa Quartararo memiliki keuntungan lebih dalam hal adaptasi dengan motor Yamaha, mengingat pengalamannya sejak 2019 bersama tim tersebut. Perbedaan yang sebenarnya antara dia dan saya adalah motornya. Kami adalah dua pebalap berbakat. Ia telah berada di Yamaha sejak 2019, jadi motor ini cocok untuknya, ungkap Rins. Namun, ia merasa semakin nyaman dengan motor Yamaha dan berusaha untuk menyesuaikan diri lebih baik lagi. Saya perlu membuat motor saya sendiri sekarang. Tahun ini agak sulit untuk melakukan ini karena saya datang dari tim lain dan butuh lebih banyak waktu. Namun, saya senang karena saya memberikan sudut pandang saya dan tim mendengarkan saya, tambahnya. Selain itu, Rins merasa bahwa musim 2024, meskipun penuh tantangan, adalah tahun yang istimewa baginya. Tidak mudah, tetapi selalu istimewa karena Anda melihat ke belakang, Anda melihat perkembangan dan bagaimana musim itu, sejak balapan pertama, untuk pertama kalinya saya mengendarai Yamaha, kata Rins. Ia merasa cukup puas dengan kemajuan yang telah dicapainya, baik secara pribadi maupun dalam kerja sama dengan tim. Jika saya harus mengatakan apakah saya senang atau tidak dengan perkembangan saya, dengan pekerjaan yang saya lakukan di Yamaha, saya cukup senang karena saya mampu meningkatkan motor, membawa pengalaman saya, dan bekerja sama dengan baik dengan tim, imbuhnya. Menjelang musim 2025, Rins telah mengamankan kontrak 2 tahun dengan Yamaha, yang akan membuatnya tetap bersama tim hingga akhir 2026. Saya sangat senang bisa terus bekerja sama dengan Yamaha selama 2 tahun lagi, dan saya ingin berterima kasih kepada tim dan manajemen di Iwata atas kepercayaan mereka kepada saya, ujar Rins. Ia menambahkan bahwa tujuan utama mereka adalah membawa Yamaha kembali ke puncak dan berjuang untuk meraih kejuaraan. Ia menekankan bahwa Rins bukan hanya pembalap yang sangat bertalenta dan cepat, tetapi juga cerdas secara teknis, pekerja keras, dan pemain tim sejati. Kolaborasi antara Rins dan Quartararo diharapkan dapat memperkuat proyek pengembangan motor Yamaha. Meskipun menghadapi persaingan ketat dari tim-tim lain, terutama Ducati yang mendominasi tes pramusim dengan Marc Marquez dan Alex Marquez menunjukkan performa impresif, Rins tetap yakin dengan potensi Yamaha. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, timnya dapat bersaing di level tertinggi. Kami punya tujuan yang jelas, yaitu membawa Yamaha ke tempat yang seharusnya, yaitu berjuang untuk meraih kejuaraan, tegas Rins. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, Alex Rins siap menghadapi tantangan di musim MotoGP 2025. Dukungan penuh dari tim dan rekan setimnya menjadi modal berharga dalam upayanya membawa Yamaha kembali ke puncak kejayaan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.